Bab 460. Kita masih berstatus suami istri. Tuan Muda Ye adalah pelanggan. Jadi tempat pertemuan ditentukan oleh Tuan Muda Ye. Arthur Xiao menjawabnya datar. Audrey Han terdiam sejenak. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk tidak menjawab. Ya, dia adalah pelanggan. Pendapatnya adalah yang paling penting. Biarkan saja dia yang menentukan tempat. Audrey Han tidak tahu di mana tempat yang ditentukan oleh Golden Ye. Dia juga tidak tahu berapa lama waktu yang akan dia habiskan. Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan teks ke Gita untuk memberitahunya jika dia belum kembali di saat waktunya pulang kerja. Gita lah yang akan menjemput Glenn pulang dan tidak perlu menunggunya. Setelah mengirim pesan teks, Audrey Han memasukkan kembali ponselnya ke dalam tasnya dengan tenang. Dan kemudian bersandar di kursinya untuk memejamkan mata dan beristirahat. Awalnya, dia hanya ingin istirahat sebentar. Tetapi siapa sangka dia benar-benar tertidur. Ketika dia bangun, mobil telah berhenti. Di sekitarnya sangat sunyi. Dan Arthur Xiao tidak lagi berada di dalam mobil. Audrey Han melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah sebuah restoran tidak jauh dari pantai. Di restoran, dia dapat melihat sosok yang tidak asing dari kejauhan. Golden Ye. Audrey Han mengulurkan tangan dan menggosok matanya. Lalu merapikan pakaiannya dan bangkit membuka pintu. Kemudian berjalan mendekati Golden Ye. Lagi pula dia sudah di sini. Jadi tidak ada yang perlu digangsikan saat ini. Dia duduk tepat di depan Golden Ye. Sudah bangun. Sejak dia turun dari mobil, Golden Ye sudah tahu. Tapi Audrey Han berjalan mendekati dirinya dengan tenang dan duduk. Semakin tenang dia, semakin tidak tenang hati Golden Ye. Karena ini adalah kali pertama Audrey Han mengajaknya bertemu. Pelayan datang dan berkata, "Anda mau pesan apa, Nona?" Audrey Han tersenyum. "Beri aku secangkir kopi." "Terima kasih." Dia baru saja bangun dan sedikit lelah. "Baik, tunggu sebentar." Ketika pelayan pergi, Audrey Han juga melihat dekorasi toko mereka yang didominasi oleh warna biru. Warnanya tampak serasi dengan warna air pantai ini. Keduanya hening. Ketika kopi datang, Audrey Han mengucapkan terima kasih pada pelayan. Lalu mengaduk kopi di cangkir dengan sendok. "Tuan Ye." Dia memanggilnya dengan sopan. Golden Ye mengerutkan kening tidak senang. "Jika kamu datang untuk berbicara tentang bisnis, kamu dapat memanggilku Tuan Ye. Tetapi kamu sama sekali tidak boleh membahas sesuatu yang pribadi. Dan jika kamu datang untuk bertanya hal yang bersifat pribadi, maka panggil namaku." Dia benar-benar tidak tahan dengan wanita ini yang terus memanggilnya Tuan Ye. Membuat hubungan mereka tampak sangat asing. Mendengar ucapannya, tangan Audrey Han yang mengaduk kopi terhenti. Sesaat kemudian, dia mengangkat matanya dan menatap orang di seberangnya sebelum dia berkata lagi, "Oke, maka hari ini kita tidak akan membicarakan pekerjaan, melainkan urusan pribadi." Tatapan mata Golden Ye terkunci padanya. "Lalu, coba panggil namaku. Aku ingin mendengarnya." Audrey Han tidak langsung menjawab. "Apakah kamu harus menyulitkanku seperti ini? Apakah kamu merasa aku sedang menyulitkanmu?" Golden Ye mengerutkan kening dalam-dalam. "Dalam hal apa?" Audrey Han menatapnya kosong. Lalu berkata dengan suara sarkas, "Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu masih bertanya padaku. Apa dirimu sendiri tidak tahu apa yang kamu lakukan? Coba katakan padaku." Ujung jari Golden Ye mengetuk meja. Terlihat tidak peduli. Sikapnya benar-benar membuat Audrey Han kesal. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mulai menguraikan kejahatan Golden Ye. "Tiba-tiba datang ke perusahaanku dan membuat pesanan.
terus-menerus muncul di depanku dan membuat segala macam tuntutan tidak sopan padaku. Apakah itu bukan mempersulit namanya? Audrey Han juga mengangkat kepalanya dan menatap Golden Ye saat mengatakannya. Tatapan itu seperti sedang mengatakan, "Apa kamu tidak bisa hidup dengan tenang tanpa mempersulitku?" Golden Ye mengangkat alisnya dengan dalam. Audrey Han melanjutkan, "Pada konferensi pers, kamu ikut campur urusanku. Jelas-jelas aku bisa berjalan sendiri. Mengapa kamu harus menggendongku dan membuatku terekspos ke media, yang mungkin berdampak pada kehidupan pribadiku? Bukankah itu mempersulit namanya?" Setelah mendengarkan kata-katanya, Golden Ye berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, "Bukankah kamu bersembunyi di pelukanku hari itu? Media tidak memotretmu." Audrey Han benar-benar kehabisan kata-kata. "Aku ingin mengakhiri kontrak, tapi kamu tidak setuju. Kamu telah menyulitkanku sejak pertama kali muncul di depanku. Aku mengajakmu bertemu hari ini untuk memperjelas semuanya. Tolong lepaskan aku. Aku sudah lama melupakan apa terjadi 5 tahun yang lalu. Aku tidak peduli apakah kamu sudah menikah atau belum. Hal itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu bersedia menjadi mitra kerja yang baik denganku, maka aku akan mengusahakan yang terbaik untuk merancang desain untukmu. Tetapi jika kamu memiliki niat lain, aku sarankan untuk segera melupakannya. Entah itu rujuk kembali atau mencoba mempermalukannya." Audrey Han tidak menginginkan keduanya. Meskipun apa yang dikatakan Gita menusuk tepat ke dalam hatinya, tapi bagi Audrey Han, dia lebih cenderung ingin melindungi dirinya sendiri. Siapa yang tahu jika dia akan diusir dengan kejam oleh Golden Ye seperti 5 tahun yang lalu setelah mereka kembali bersama. Perasaan seperti itu, sekali seumur hidup sudah cukup. Golden Ye menatapnya dengan mata dingin. "Kamu begitu tidak sabar untuk memberitahuku. Ingin terburu-buru menyingkirkanku. Kenapa?" Audrey Han hampir saja tertawa ketika dia mendengar kalimat ini. "Golden Ye." Dia menatapnya dan berkata, "Siapa yang melemparkan kontrak ke hadapanku dan memintaku untuk meninggalkannya? Siapa yang bilang aku tidak diizinkan memasuki kantor dan vilanya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Setelah membuangku dengan kejam, apakah aku masih akan bersikap sama seperti dulu? Maaf, aku mungkin akan mengecewakanmu." Kata-kata ini seperti dakwaan kejam, meskipun dia sangat menggebu-gebu saat mengatakannya. Tapi ekspresi dan sorot matanya, termasuk suasana hatinya, lebih tenang dari yang Golden Ye bayangkan. Tidak sehisteris yang dia pikirkan. Wanita ini benar-benar berubah. Mungkin karena apa yang dia lakukan dulu. Memikirkan hal ini, Golden Ye membuka bibirnya yang tipis dan berkata dengan pelan setelah beberapa saat, "Aku bisa menjelaskan hal ini. Maukah kamu mendengarkan?" "Tidak." Audrey Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. "Setelah si pembunuh melakukan kejahatan, aku tidak ingin mendengar apa yang dia alami dan mengapa dia membunuh. Hal yang sama berlaku untuk kita. Salah tetaplah salah. Aku benar-benar tidak peduli mengapa kamu mengatakan kata-kata itu padaku saat itu. Yang aku tahu adalah kamu mendorongku pergi dengan kejam. Apa yang kamu lakukan adalah yang paling penting." Mendengar ini, Golden Ye menertawakan dirinya sendiri. "Sepertinya, tidak peduli apa yang aku katakan, kamu tidak akan percaya. Karena sudah begitu terang-terangan sejak awal." Audrey Han mengangguk. "Ya, aku telah menyampaikan apa yang ingin aku katakan hari ini. Selanjutnya, itu tergantung pada keputusan Tuan Ye. Di sini sangat berangin. Aku sedikit kedinginan dan tidak bisa tinggal lebih lama. Jadi aku akan kembali dulu." Kemudian Audrey Han bangkit dan berjalan keluar dengan tasnya.
Golden Ye menatap punggungnya dengan tatapan mata yang sangat dalam. Sayangnya, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu masih istriku. Setelah mendengarkan ucapannya, langkah Audrey Han terhenti. Dia menoleh dan menatap Golden Ye. Apa maksudmu? Tahukah kamu, secara hukum, kita masih berstatus suami istri. Bersambung.